kelompok sosiologi mengenai pengrajin lokal payung gelis. Hari ini kami akan mewawancarai dan meneliti dari pengrajin lokal tersebut. Untuk melihat keseruannya, check it out! Payung gelis adalah salah satu kerajinan berupa payung kertas yang berasal dari kota Tasikmalaya. Secara etimologis, payung gelis berasal dari bahasa Sunda yang mempunyai arti payung yang sangat cantik. Penamaan tersebut menunjukkan bahwa payung ini memiliki nilai estetis yang sangat tinggi karena motifnya yang khas. Payung ini menjadi salah satu ikon di kota Tasikmalaya. Payung gelis udah ada sejak zaman Belanda loh. Dulu payung ini hanya dipakai oleh noni Belanda untuk melindungi diri dari terik matahari. Tapi setelah Indonesia merdeka, payung gelis digunakan Mojang Tasikmalaya sebagai perlengkapan tari. Uniknya, payung gelis terdapat ukiran bunga warna-warni yang berdekorasi di atap payungnya. Lukisan pada payung gelis dibuat tanpa sketsa loh, jadi hanya dibuat secara manual. Perkenalan dulu Pak, nama saya Kaira dari SMA 2. Di sini saya sama teman-teman saya mau mewawancara mengenai dampak globalisasi buat pengrajin payung gelis. Jadi nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Sandi. Mungkin saya salah satu pengrajin payung gelis yang ada di Penyingkiran ini. Oh iya, dengan Pak Sandi ya. Pertanyaannya apa mengenai dampak globalisasinya? Nah, apa dampak positif dan negatif mengenai globalisasi bagi komunitas lokal payung gelis, Pak, di era sekarang? Dampak globalnya di digital atau apa? Ya, di digital, Pak. Di digital, kalau di digital sebetulnya untuk dampak positifnya kita memang bagus ya untuk banyaknya yang melihat gitu kan payung gelis ini masih ada dan adanya di Tasikmalaya gitu kan, dan masuknya pesanan-pesanan dari luar kota semakin banyak gitu kan, bahkan dari luar negeri juga banyak yang melirik gitu kan payung gelis ini gitu kan. Untuk dampak negatifnya mungkin kita bersinggungan di harga gitu kan. Di sana kan untuk seperti e-commerce itu kan mereka kan saling dari harga itu nggak sama gitu kan. Jadi mereka ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu kan. Jadi kadang kan konsumen juga melihat ada yang lebih murah nih, jadi belinya ke sini gitu kan. Ada yang lebih mahal, kadang melihat oh ini kualitasnya lebih bagus nih, tapi lebih mahal. Oke lah di sini gitu kan. Itu dampak negatif sebetulnya kita persaingan di harga gitu. Jadi globalisasi mungkin dampaknya di harga di e-commerce ya Pak, kayak Tokopedia kayak gitu. Nah Pak, dilanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Tadi kan udah dijelasin dampak negatif sama positifnya. Sekarang bagaimana sih usaha atau inovasi yang dilakukan komunitas lokal payung gelis dalam menghadapi globalisasi? Yang kita lakukan sebetulnya kita mengeluarkan inovasi-inovasi baru gitu kan di payung gelis ini, varian-varian baru. Ya mungkin kalau dulu gitu kan payung gelis itu bentuknya seperti ini, tapi kita juga ada inovasi baru yang pakai lampu lah gitu kan. Kita menyesuaikan dengan yang ada menjamurnya kafe-kafe gitu kan. Jadi kita membuat inovasi yang ada lampunya, terus kita juga membuat si payung itu tertutupnya supaya simpel bisa masuk ke dalam tas gitu kan. Jadi itu mungkin yang kita lakukan saat ini gitu kan. Dan regenerasi supaya kedepannya si payung gelis ini tidak punah. Apa masalah yang dihadapi oleh komunitas lokal payung gelis di era globalisasi ini? Sebenarnya untuk masalah era globalisasi digital ini mungkin tidak semua pengrajin payung menguasai sistem digital gitu kan, karena banyak orang-orang tua gitu kan yang sebagai pengrajin ini mereka gaptek gitu kan. Jadi mereka kadang cuman seadanya aja gitu kan, mengandalkan WhatsApp aja gitu kan sebagai media promosi kan. Tetapi untuk sebagian mungkin pengrajin yang lain yang sudah menguasai teknologi, yang sudah menguasai zaman internet seperti sekarang ini, mereka mungkin membuka toko di e-commerce, terus sosial media mereka gunakan gitu kan. Jadi memang sebetulnya ininya memang nggak semua orang bisa gitu kan, karena SDM juga gitu. Dan saya juga sendiri sebagai pelaku payung gelis, sebagai pengrajin mengelola sendiri gitu kan, nggak ada adminnya. Jadi memang itu kesulitan kita gitu kan di era digital ini. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara komunitas lokal payung gelis menangani masalah tersebut? Untuk menangani masalah tersebut, kita bekerja sama dengan teman-teman yang udah basicnya mereka di digital gitu kan. Karena saat ini kan banyak
toko-toko online rumahan gitu kan, seperti itu. Contoh mungkin ada beberapa teman juga mereka membuka toko di salah satu e-commerce, dia pelanggannya udah banyak dan kita join gitu kan dengan dia gitu kan. Jadi otomatis si digital itu kita tertutupi dengan adanya rekan itu gitu kan. Ya kita membuka rekan dengan teman-teman yang lain gitu kan untuk mengatasi ini. Karena kalau kita mengurus sendiri kita belum tentu bisa gitu kan. Sedangkan kita kan belum tentu menguasai semua era digital ini gitu kan, belum tentu menguasai. Kalau ada teman yang sudah menguasainya, ya why not, kenapa tidak gitu kan, kita join dengan mereka gitu. Di era globalisasi ini, apakah peminat payung gelis semakin banyak atau semakin merendah, Pak? Di era globalisasi ini mungkin lebih banyak ya, karena kebanyakan orang banyak yang males gitu kan untuk ke tempat payung gelis ini. Jadi mereka lebih mencari di internet. Jadi untuk pesanan-pesanan itu sebetulnya kebanyakan dari internet itu gitu kan. Jadi menurut saya memang lebih banyak dengan adanya basic digital seperti ini. Akan tetapi untuk toko-toko di e-commerce mungkin beberapa pengrajin, contoh seperti saya, mungkin tidak merawat tokonya, akhirnya tokonya di bawah gitu kan. Jadi memang lebih banyak mereka mencari langsung ke Google gitu, daripada ke e-commerce. Penelitian tentang komunitas lokal payung gelis di Tasikmalaya menyoroti keberhasilan mereka dalam menghadapi globalisasi melalui kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Kearifan lokal membantu mempertahankan identitas unik mereka di pasar global, sementara pemberdayaan komunitas dapat membantu dalam adaptasi dan inovasi. Komunitas ini berhasil menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dan menerima modernisasi, mengelola tantangan globalisasi secara strategis. Melalui kearifan lokal dan memperdayakan yang efektif, payung gelis tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas dan dalam memanfaatkan peluang globalisasi secara berkelanjutan. Mari kita terus menjaga dan memelihara warisan ini Agar tetap hidup dan berkembang. Untuk generasi-generasi selanjutnya, Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini bersama kami.